grafis. Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Juga teman-teman yang berbahagia mengikuti agenda meeting yang akan dimulai beberapa sebelumnya. Perkenalkan, saya Muhammad Baharudin, selaku ketua hari ini. Yang nantinya siang hari ini akan banyak membahas terkait tata laksana dalam agenda sayembara logo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas GM. Sampai sekarang suara saya cukup terdengar. Oke. Pada siang ini kita akan ditemani oleh beberapa narasumber yang akan nantinya memaparkan terkait mekanisme latar belakang dari sayembara logo GIK, kemudian gambaran umum, kemudian mekanisme perlambahan secara lebih rinci dari catatan peserta, timeline agenda, kemudian susunan dewan juri, alur pendaftaran, hingga mekanisme pengiriman desain dan beberapa hal lain yang masih berkutat secara teknis dalam pelaksanaan sayembara logo GIK. Yang nantinya pada siang ini akan hadir dari Bapak Insinyur Seno Andikawanto, selaku manajer GIK, kemudian ada Dr. Aceh Garin Nugroho Rianto SH, selaku Direktur GIK, kemudian ada Aryo Pamungkas, selaku co-founder Web Design Studio, dan juga ada Siska Raharja, selaku Program Communication dari GIK. Oke, itu pada hari ini kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu eh, pada siang ini akan ada beberapa sesi pemaparan teknis, kemudian nantinya dilanjut dengan sesi tanya dan jawab. Nantinya teman-teman bisa untuk mengikuti sesi tanya dan jawab melalui eh, kolom chat ataupun secara on mic ataupun on cam di akhir acara. Kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan teknis sayembara dari Logo Giga yang akan dibawakan oleh eh, Mas Jari Nugroho Rianto. Pada beliau waktu dan pas. Ya, selamat siang sahabat-sahabat semua yang berpartisipasi dalam sayembara ini dan juga teman-teman semua dari Gelanggang Inovasi dan Kreativitas ya. Suara cukup jelas ya untuk moderator? Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke. Saya mencoba memberi pengantar untuk memberikan gambaran ya. Jadi Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Gajah Mada itu adalah salah satu mungkin sampai sekarang adalah kreatif hub yang terbesar di Asia Tenggara. Kreatif hub itu sebetulnya maka kalau melihat dari arsitektur dari gedung ini, Anda akan melihat sesungguhnya Supi ini adalah seorang arsiteknya, mengatakan bahwa ini tidak sekedar sebuah fisik atau sebuah gedung, tapi sebuah ekosistem. Sebuah ekosistem yang menggabungkan dua hal yang sangat menarik, yang jarang dan langka ditemui di berbagai kreatif hub di Indonesia, yaitu antara apa yang disebut ruang-ruang kelas untuk pembelajaran yang disebut hulunya, konsep, kajian, lalu pembacaan fenomena, dan sebagainya. Dan ada juga, ini jumlahnya sampai 20 kelas, dan ada juga yang disebut GLAM. GLAM adalah galeri, library, museum, archive, dan sebagainya. Jadi ini kalau secara berseloroh adalah sebuah ekosistem, sains, estetika, teknologi, humaniora, dan industri kreatif. Gabungan antara aspek-aspek ini sebetulnya langka di dalam berbagai kreatif hub di Indonesia. Rata-rata hanya kreatif berfokus pada seni saja atau pada industri kreatif saja. Sementara kreatif hub di bawah Gajah Mada ini
mengandung gabungan yang cukup kompleks antara sains, estetika, teknologi, humaniora, dan kemudian industri kreatif. Tujuannya apa, adalah kenapa digabung hulu ke hilir? Jadi maka inilah suatu ekosistem hulu dan hilir. Satu itu, suatu ekosistem pembelajaran merdeka juga. Dan suatu ekosistem di mana orang mengalami apa yang disebut pengalaman, experience, kemudian mengalami juga inspiratif, kemudian mengalami juga kolaboratif, dan juga mengalami esensi lain seperti imajinasi dan sebagainya. Karena inilah disebut suatu ekosistem pembelajaran yang hidup. Ini yang paling menarik dari gelanggang inovasi dan kreativitas di bawah UGM ini. Maka kalau nanti Anda berkunjung atau melihat ruang ini, Anda akan lihat kelas-kelas sebagai hulu, dan kemudian ada hilirnya, ada ruang pameran, ada library, ada ruang pertunjukan, ada sport hall malah yang cukup besar ya. Kursi untuk penonton misalkan di ruang pertunjukan ada 1.200 kursi yang tertutup, yang terbuka 600, sport hall untuk 600 penonton, ada library, ada ruang family, anak dan ibu, ada galeri untuk anak-anak, dan sebagainya, dan ada student center misalkan. Sebetulnya ekosistem itu ditumbuhkan dari sejarah Gajah Mada yang memang menjadi pusat apa yang disebut kebudayaan, sains, estetika, dan teknologi di era tahun-tahun 70-80. Maka ekosistem itu dibangun dari apa yang disebut dengan gelanggang. Kalau di gambar itu ada gambar joglo, itulah gelanggang. Dulu tempat orang teman-teman mahasiswa melakukan aktivitas, bahkan tidur di situ dan melahirkan begitu banyak saintis dan budayawan-budayawan. Dan itu tidak dirubah sama sekali, justru difasilitasi, diperbaiki untuk gelanggang tetap hidup sebagai suatu sejarah yang mempunyai marwah yang tersendiri. Kemudian di sisi lain ada Purna Budaya sebetulnya. Purna Budaya adalah sebuah panggung di waktu itu, dua-duanya saya mengalami era itu, dan Purna Budaya sekarang menjadi suatu panggung yang menjadi kreatif hub sebetulnya. Jadi ada sebuah ekosistem yang dibangun dari sejarah, dan dibangun untuk kemudian menjawab tantangan masa kini antara sains, estetika, teknologi, industri kreatif, dan humaniora. Oleh karena ini bukan sekedar sesuatu yang bersifat fisik, tapi sebagai suatu ekosistem dari hulu dan hilir. Ekosistem hulu dan hilir ini sebenarnya bisa dikasih contoh dengan sederhana. Misalkan saya ngomongin tentang intelektual AI gitu. Maka di kelas akan bicarakan tentang AI dan filsafat dan psikologi, karena kalau teknologi baru tanpa filsafat dan psikologi maka akan terjadi manusia tanpa humanity mungkin. Tetapi kemudian di ruang pameran ada pameran tentang perkembangan teknologi media baru. Sementara di ruang-ruang pertunjukan ada pertunjukan teater dengan media baru misalkan. Lalu ada musik-musik yang dikelola dengan multidisiplin, misalnya dengan MIPA, dengan elektronik atau media baru dan sebagainya. Orang mengalami dunia kelas dan mengalami dunia pameran, dunia pertunjukan, dan mengalami dunia-dunia misalnya eksebisi di ruang-ruang, dan mengalami dunia fisik seperti olahraga dan sebagainya dalam suatu ekosistem yang membuat orang menemukan dunia pembelajaran merdeka yang sekarang menjadi isu bersama dari kita. Maka yang saya katakan adalah ketika logo ini disayembarakan, maka logo ini sebetulnya adalah membawa suatu imajinasi tentang suatu ekosistem hidup, bukan sekedar arsitek. Suatu ekosistem itu saja kalau syarat-syarat untuk logo yang baik Anda pasti tahu ya, mesti strong gitu, simple, membawa memori, membawa suatu ingatan akan tempat yang ingin dituju, dan juga membawa ingatan untuk ini beda dengan yang lain, itu pasti Anda lebih tahu. Tapi lebih penting dari itu adalah bangunan ini atau arsitek ini, ekosistem ini berdiri di tengah media baru, di mana logo harus mampu hidup di berbagai bentuk media, dari print sampai media baru yang bentuknya beragam sekali. Maka logo ini juga harus mampu misalkan dihidupkan dalam kemampuan-kemampuan yang kinetik atau animatik dan sebagainya. Karena dia akan hidup tidak saja di ruang tertulis, tapi di bentuk visual experience, impressions yang sekarang sedang menjadi tren dan menjadi daya hidup dari negeri ini. Misalkan masuk podcast, kemudian masuk TikTok, masuk apapun juga itu.
Maka tantangan logo di zaman sekarang adalah dia mampu bermetamorfosa dalam berbagai bentuk yang percepatannya luar biasa, dari bentuk tertulis sampai visual, sampai kinetik, sampai animatik, dan sebagainya. Segala-galanya menjadi layar dan segala-galanya menjadi screen. Ini adalah tantangan teman-teman kita semua sebetulnya untuk menciptakan logo ini. Jadi selamat juga untuk teman-teman yang berpartisipasi, karena kita sedang ingin menumbuhkan suatu ekosistem yang langka, yaitu ekosistem sebuah kreatif hub terbesar di Asia Tenggara dengan menggabungkan antara kelas-kelas, yaitu hulu dari kajian, fenomena, dan sebagainya, konsep-konsep pengetahuan, dengan sebuah galeri, library, museum, hingga archive dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah ruang hidup bersama, tidak saja hanya fakultas atau Gajah Mada, tapi berbagai universitas, warga kota ataupun warga Indonesia. Maka kalau Anda lihat struktur dari ekosistem arsiteknya dalam 3 lantai, bahkan di lantai ketiga itu adalah suatu rooftop, tempat ruang publik bersama. Ini adalah suatu labirin ekosistem yang membawa pembelajaran merdeka dari hulu ke hilir. Kira-kira yang ingin sampaikan dari saya begitu. Terima kasih atas partisipasinya, dan semoga ini mendorong kerjasama-kerjasama yang lain, karena Kreatif Hub dalam gabungan antara sains, estetika, teknologi, industri kreatif, dan humaniora adalah suatu kreatif hub yang langka dan tidak mudah untuk ditumbuhkan, tapi partisipasi teman-teman akan mampu membawa kita bersama untuk mencoba menumbuhkan sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk kota Jogja, Indonesia, maupun ASEAN itu sendiri. Terima kasih. Yaitu ada dari Pak Seno Andikawanto yang juga sudah bergabung di Zoom meeting, yang nantinya akan banyak membahas terkait ruang-ruang DGK, pengaplikasian logo, dan kemudian beberapa hal lain yang sekiranya mampu menjadi sandaran bagi teman-teman nantinya dalam mendesain logo di agenda seminar logo GK hari ini. Oke, untuk Pak Eno, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa berjumpa dan bertemu di dalam menjelaskan technical meeting dari Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat gambar yang tercantum sekarang ini. Gelanggang Inovasi dan Kreativitas ini terdiri dari ada zona A sampai zona F ya. Zona A di sisi selatan sampai ke zona F di sisi utara. Kalau kita lihat ya teman-teman semua bahwa zona A ini adalah wajah dari GIK, di mana nanti di situ akan ada UGM Shop dan Library ya, yang menceritakan tentang UGM dan seluruh produk-produknya. Nah, kemudian kita akan masuk ke zona B, di mana zona B ini akan ada sport zone, ya, di mana ada sport hall yang sangat megah nanti. Kemudian juga ada gymnya, ya. Kemudian kita akan masuk ke zona C. Nah, zona C ini adalah ruang akademis, yaitu ruang-ruang kelas, di mana nanti akan ada proses pembelajaran di sana. Kemudian proses pembelajaran ini akan dikoordinasikan atau akan dipertemukan dengan bidang industri di zona D. Nah, zona D di sebelah kanannya zona C itu adalah zona industri, di mana nanti akan hadir dalam bentuk retail dan juga office yang akan mengkolaborasikan dari sisi industri dengan sisi akademis dan juga dari sisi pemerintah, di mana nanti seluruh kegiatan di GIK itu adalah merupakan kolaborasi
dari akademisi, industri, dan juga pemerintah, bahkan masyarakat atau publik. Nah, kemudian di sisi paling utara, di zona F, itu akan ada concert hall atau auditorium, di mana kalau teman-teman ingat dulu di zona F itu adalah X dari Purna Budaya, di mana Purna Budaya UGM saat itu banyak melahirkan seniman-seniman besar. Nah, untuk itu kalau kita melihat seluruh keruangan ini dengan total luas yang sangat luar biasa, yaitu luasnya 88.000 square meter atau 8,8 hektar, itu meliputi lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, di mana nanti khusus lantai 3-nya adalah sport zone. Uh, Halo Pak, mungkin komit Pak. ya, sorry. Saya lanjutkan ya. Halo. Halo. Silakan Pak, Ya Pak, dilanjut. baik. Ya, Silakan. ya. Oke. Kemudian lantai 3-nya yang seperti disampaikan Mas Garin tadi, dengan bentuk rooftop garden, itu total luasnya adalah 2,2 hektar. Sehingga itu akan menjadi area publik atau ruang publik yang terbesar nanti, baik di Jogja maupun secara nasional. Nah, teman-teman juga bisa menyaksikan kemegahan dari rooftop garden, di mana sekarang prestasinya lebih dari 60% yang akan kita selesaikan nanti di bulan Desember. Nah, sehingga seluruh ruangan yang ada di GIK itu terdiri dari ruang utamanya adalah ruang-ruang kelas dengan 23 kelas, kemudian juga ada 2 galeri, kemudian juga ada sport zone, gym, dan sport hall, kemudian ada juga retail dan office, dan juga nanti akan ada student center, merupakan pusat informasi pembelajaran, kemudian juga ada co-learning center, yang merupakan titik temu dari akademisi, industri, dan juga government, pemerintah, dan juga masyarakat. Kira-kira demikian penjelasan ruang-ruang yang ada di GIK, di mana tadi kalau kita gabungkan penjelasan dari Mas Garin dan dari saya sendiri, bahwa GIK itu adalah gedung dengan multifungsi, dengan beragam multi activities, ya, di mana nanti akan melibatkan multidisiplin. Nah, jadi sangat lengkap, sehingga logonya pun juga kira-kira mungkin akan bisa menggambarkan semuanya itu gitu ya, betapa dinamisnya kegiatan di GIK. Demikian penjelasan dari saya. Sementara nanti kalau ada pertanyaan bisa kita masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Seno atas pemaparannya. Jadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Seno terkait dengan gambaran ruang yang ada di GIK, termasuk daripada fungsi-fungsinya. Berikutnya kita akan berlanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu ada Arya Pamuka, yang mana beliau akan memaparkan bagaimana filosofi logo, kemudian bagaimana mekanisme terkait ketentuan penjurian yang akan diterapkan di sayembara logo pada tahun ini. Kepada Mas Aryo, waktu dan tempat kami persilakan. Mas Aryo. Ya, selamat siang. Silakan Mas. Silakan Mas Aryo. Oke, sebelumnya
Salam kenal, nama saya Arya Pamungkas. Alhamdulillah saya dipercaya sama Mbak Cika kemarin untuk membantu menjadi salah satu juri di juara kompetisi sayembara logo GIK ini ya. Sekedar background profile, saya alhamdulillah ada studio desain, namanya Slab Design Studio, dan saya alhamdulillahnya telah banyak punya background pengalaman di sayembara logo yang kelasnya internasional, ada sekitar ratusan logo yang alhamdulillah saya menangkan. Nah, dari berbagai macam background tersebut, saya akhirnya bisa mengambil kira-kira inti-inti sari apa yang sekiranya itu bisa disampaikan oleh teman-teman yang sekiranya nanti mengikuti dari kompetisi logo tersebut. Dari kompetisi logo GIK ini sebenarnya memang kita membutuhkan ya, nanti akan ada filosofi dan lain sebagainya. Cuman yang perlu teman-teman ketahui bahwa di saat membuat logo tersebut memang nanti akan ada tornya ya gitu. Salah satunya soal originalitas elemen yang itu perlu juga diperhitungkan banget, dicek lah ya, supaya nggak ada elemen-elemen yang sekiranya itu yang tidak melanggar copyright. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah penggunaan font. Jadi teman-teman yang mengikuti logo, harapannya nanti font yang dipakai adalah font-font Google Fonts ya, atau font yang free commercial use. Jadi memang nanti tidak ada isu di license-nya. Kemudian nanti yang perlu diperhatikan juga bahwa memang benar nanti akan ada pemaparan filosofi dan lain sebagainya. Cuman yang perlu teman-teman ketahui bahwa logo yang baik itu adalah logo yang bisa menyampaikan pesan, bahkan itu tidak perlu penjelasan seperti itu. Jadi melihat logo visualnya aja itu sudah mencerminkan ya bahwa itu pesan-pesan dari GIK sendiri itu tersampaikan. Jadi nanti teman-teman yang akan mengikuti kompetisi logo GIK ini harapannya mempelajari benar-benar tentang background GIK sendiri seperti apa, terus kemudian juga visi misi dan lain sebagainya, supaya nanti bisa ada benang merahnya supaya bisa masuk dengan apa yang diinginkan oleh GIK sendiri. Nah, nanti insya Allah akan ada ini ya, di saat ada pemilihan ada alasan-alasannya itu kenapa logo ini bisa dimenangkan dan lain sebagainya. Nanti ada pertimbangan tertentu yang itu bisa menjadi penjurian seperti itu. Jadi intinya itu tadi sih, supaya teman-teman benar-benar memastikan bahwa setiap elemen yang dipakai itu sudah clear ya, tidak ada masalah di soal copyright dan juga di yaitu tadi soal copyright. Dan harapannya sih dalam pembuatan logonya juga jangan lupa disertakan juga sebisa mungkin ya, ini jaga-jaga buat nanti misalkan kepilih gitu. Kalau nanti misalkan kepilih itu kan kita juga misalkan nanti dilengkapi dengan storyboardnya, storytellingnya. Jadi pembuatan mulai dari sketsa, kemudian terus diproses dengan coretan-coretan itu sebaiknya disimpan gitu. Sehingga nanti saat itu kepilih itu bisa dijadikan satu bundle dengan brand guideline-nya, sehingga saat itu dipaparkan menjadi satu bentuk brand guideline, itu kan menjadi sebuah kemasan yang menarik gitu loh, untuk bisa kita kita jadikan itu sebagai brand guideline dari GIK sendiri. Mungkin begitu dari saya. Sekiranya nanti ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Aryo tadi atas pemaparannya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi paling terakhir, yaitu pemaparan dari Mbak Siska Raharja yang nantinya akan menjelaskan banyak terkait ketentuan daripada lomba sayembara sendiri dan beberapa hal lain yang bersifat praktis yang nantinya bisa jadi tujuan teman-teman dalam mengikuti lomba sayembara logo itu. Kepada Mbak Siska, waktu yang yang silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya apa yang akan saya paparkan ini tentang secara teknis adalah tentang bagaimana untuk submission dan pendaftarannya. Nah, mungkin dari teman-teman
langsung bisa buka ke gik.ugm.ac.id. Nah, ini sebenarnya udah langsung lengkap bagaimana latar belakangnya, lalu juga ini juga untuk syarat pesertanya. Nanti juga mungkin ada yang bertanya tentang syarat peserta ini, karena ini terbuka untuk umum di seluruh Indonesia dan berlaku hanya untuk warga negara Indonesia. Peserta perorangan ini tidak berarti nggak boleh kalau dari perorangan ini termasuk dalam bagian dari company atau apa, itu nggak masalah. Yang penting nanti untuk daftarnya bisa perorangan. Peserta tidak dipungut biaya, jadi tenang saja, tidak ada biaya submission sama sekali. Lalu untuk ketentuan sayembara, peserta bisa mengirimkan paling banyak 2 logo. Jadi kalau ada 2 alternatif itu nggak apa-apa, bisa disubmit. Lalu desain logo merupakan karya orisinil, belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan dalam sayembara apapun. Dan ini nanti ada surat yang harus ditandatangani itu, bahwa memang ada bukti surat orisinalitas GIK itu, ada template-nya, nanti tolong di-download dan ditandatangani dengan materai. Itu, lalu juga ada yang diikut sertakan logonya tidak boleh mengandung unsur yang melanggar hak cipta dan merugikan kepentingan pihak lain. Jadi nanti ketika ini ditemukan, ketika memang sudah ada logo yang menang gitu, itu menjadi bisa jadi kita akan membatalkan kemenangan. Lalu desain logo mengandung unsur-unsur berikut, yaitu corporate kode warna. Ini dibuka seluas-luasnya dengan pengajuan filosofi setiap warna. Jadi memang misalnya dari logo lama kita itu ada warna magenta atau agak kemerahan, ini memang bukan berarti kita akan mengacu ke yang lama gitu. Jadi mungkin kita bisa bilang untuk mengosongkan gelas masing-masing saja, langsung aja kita langsung terapkan dan pelajari bagaimana 5 value GIK ini adalah experience atau immersive experience, kolaborasi, edukasi, inspiratif, dan multidisiplin. Nah, ini kuncinya ada di 5 value ini, sama tadi bagaimana seperti apa penerapannya dan bagaimana brief dari Mas Garing dan Mas Yeno tadi. Seperti itu. Lalu desain logo ini diharap memenuhi hal-hal bawah ini. Tadi original, seperti tadi. Lalu logo berupa logogram dan logotype atau gabungan keduanya. Nanti mungkin Mas Aryo mungkin bisa menjelaskan secara detail seperti apa misalnya. Lalu logo menyantumkan teks GIK UGM, relevansi logo dengan 5 value tadi, lalu memiliki komposisi yang seimbang dan serasi, menarik, mudah diingat, sebenarnya unik dan mudah dibaca. Jadi walaupun memang kami maksudnya mengharuskan setiap peserta itu juga menjelaskan secara filosofi, tapi seperti yang dibilang Mas Aryo tadi, memang semakin sederhana semakin baik gitu, secara informasinya, secara pesannya. Lalu memiliki 2 versi warna, yaitu warna dan black and white, dan tetap harus terlihat jelas walaupun diperkecil dalam ukuran 2x2, dan fleksibel diaplikasikan dalam berbagai media, itu termasuk dalam media cetak, lalu media seperti tadi di interior, lalu juga di arsitektur tadi seperti itu. Oke. Pengiriman desain nanti langsung ke link ini, mengunggah dokumen persyaratan untuk foto KTP, foto peserta, lalu surat pernyataan, lalu desain dikirim dalam format EG atau putih ukuran 12 mega dengan input. Nah, ini manfaatnya terkait ini. Atau kita langsung ke periode dulu. Nah, untuk periodenya ini submissionnya ini kan dibuka tanggal 15 September yang lalu akan ditutup 1 November 2023 pada jam kerja. Jadi nanti ditutupnya di jam 4 sore. Lalu untuk technical meeting yaitu hari ini, lalu nanti 8 November itu sudah ada pengumuman 10 nominasi. Nah, di tanggal 13 November ini setiap
seluruh 10 nominator ini akan presentasi secara daring di hadapan 6 juri sayembara desain logo GIK. Kemudian besoknya tanggal 14 November sudah ada pengumuman pemenang yang akan dilakukan secara daring juga. Nanti akan ada di akun Instagramnya GIK.UGM gitu. Untuk hadiah dan penghargaan nanti 10 nominator akan mendapatkan uang sebesar 1,5 juta rupiah dan sertifikat. Lalu satu orang pemenang akan mendapatkan uang penghargaan sebesar 30 juta dan sertifikat. Dan satu pemenang ini akan mendapatkan kontrak untuk membuat kolateral desainnya GIK. Seperti itu. Untuk pajak pemenang ditanggung oleh pemenang. Lalu hak cipta ini bisa dibaca nanti untuk rinciannya seperti apa, mungkin bisa langsung dibaca langsung oleh para peserta lewat website tersebut. Begitu, Mas Iqbal, monggo. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas pemaparannya mengenai perlombaan sayembara logo. Seperti itu teman-teman, tadi ada Pak yang kemudian memaparkan dari gambaran UGK, kemudian nilai-nilai sampai pada urusan teknis pada sayembara logo GK itu sendiri. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya dan jawab. Nantinya untuk sesi tanya dan jawab akan dilakukan secara termin, yang nantinya per termin akan ada 3 pertanyaan. Jadi monggo silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan sayembara logo, mungkin dari gambaran umum atau kemudian visi misi atau nantinya terkait teknis pengiriman ataupun teknis-teknis lainnya, itu bisa ditanyakan, bisa langsung lewat kolom chat, ya, jadi bisa diketik pertanyaannya, kemudian atau bisa raise hand dan nanti bisa on. Oke, mungkin di sini sudah ada satu. Oke, nanti pertanyaan akan uh, ditanyakan, bisa langsung dijawab. Yang pertama tadi dari Mas. Baik, silakan Mas Rama. Baik, selamat siang. Saya ingin izin bertanya. Untuk pengumpulan karya desain logo itu kan ada JPEG, PNG, sama JPG ya. Nah, itu dikirimnya memang dibikin satu ukuran, dibikin satu format RAR atau gimana, Pak? Halo? Oke, baik. Terima kasih Mas Romi. Mungkin bisa di. Oke, mungkin bisa langsung jawab tadi dari Mas Aryo, mungkin bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mohon maaf, bisa diulangi tadi pertanyaannya? Saya kurang menyimak tadi. Oke, saya ulangi. Itu kan ada 3 format ya. Ada JPEG, PNG, sama JPG. Nah, Ya. itu dikumpul dalam satu format RAR atau zip atau bagaimana ya? Untuk submit logo itu. Oh, kalau Ya, submit logo, ya nggak apa-apa di zip aja, jangan RAR. Zip nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau di attach satu-satu juga nggak apa-apa juga sih, bebas iya. aja. Soalnya kan ini ada 2 versi ya. Ada versi yang logo 1 warna sama hitam putih, sama logo 2 versi warna sama yang hitam putih juga kan. Itu berarti dibikin satu format zip aja kali ya semuanya. Iya, iya, kayak gitu nggak apa-apa, biar simple. Nanti dikasih nama apa? Jangan lupa dikasih nama pesertanya ya, supaya nanti kalau zipnya itu nggak tertukar dengan yang lain. Kalau misalkan dia di download gitu. Jadi Untuk kalau GSM foldernya, untuk GSM sendiri atau grafik standar manual juga harus diinput kah? nanti aja kalau situ. Yang penting Uh, logonya dulu aja disubmit. Nanti kalau terpilih baru mungkin nanti akan dilengkapi selanjutnya. untuk filosofi singkat juga sama di format ke zip juga atau gimana? Filosofi singkat. Silahkan mau disertakan juga akan lebih baik sih itu. Berupa notepad gitu mungkin. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Romi. Baik, baik. Terima kasih Mas Romi. Berikutnya tadi dari
teman-teman yang masih mau bertanya untuk yang via Zoom meeting dulu. Nanti kemudian baru saya bacakan beberapa pertanyaan dari kolom chat. Kalau mungkin tidak ada, kita masuk ke yang di kolom chat sendiri. Pertanyaan dari Daerah Suara Bidang, untuk di dokumen persyaratan foto peserta itu pas foto atau foto bebas? Jawab ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya bagi Zaira Suraya Mufidah. Kalau fotonya bebas-bebas aja ya, nggak harus pas foto. Yang penting foto diri, jangan foto orang lain aja. Oke, terima kasih Mbak Siska. Berikutnya di Mas Miftah Faris. Saya bertanya, untuk desain logo, apakah ada batasan style atau tidak? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Garin. Kalau batasan tidak ya, dan batasan justru memahami betul filosofisnya, memahami apa yang disebut dengan apa tujuan dan apa yang disebut nilai-nilai yang ini dan bagaimana syarat-syarat logo yang tadi sudah dikatakan oleh teman-teman tadi sebagai logo yang memang di masa depan mampu hadir dan hidup di masyarakat dan membawa GIK dalam ingatan yang kuat tapi simple dan membawa pada nilai-nilainya, kira-kira semacam itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Garin atas jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Damas Yudhira. Jadi bertanya, untuk corporate color itu masih mengikuti warna yang ada atau dibebaskan? Halo. Untuk corporate color tadi sudah diterangkan. Oke, sama silakan Mbak Siska mungkin bisa dijawab. Untuk corporate color sudah tertera di dalam term of reference kita kalau memang kita membebaskan untuk para desainer peserta untuk nanti membebaskan warna apa yang akan diterapkan gitu. Jadi tidak ada harus mengikuti dari yang lama, itu nggak ada sama sekali. Jadi kosongkan gelas saja, langsung pelajari saja brief yang baru, dan itu nanti untuk corporate color yang baru sangat beda pun itu nggak masalah, disubmit saja. Nah, tapi nanti ketika mungkin di situ nanti juga dari pemenang, ketika nanti terpilih pemenang, nanti dari GIK nanti masih ada tahap untuk bagaimana kita akan diskusi lagi dengan logo yang ada. Jadi tidak usah terlalu terpatok sama yang lama juga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siska. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Stephen Fenyan. Apakah teks GIK UGM yang dicantumkan dalam logo merupakan logo type yang dimaksud? Oke, mungkin dari Mas Aryo bisa untuk bantu jawab. Ya, pastinya kan ini memang untuk logonya kan memang untuk logo GIK UGM. Cuman kalau untuk style itu bebas aja sih, mau pakai yang style logo type atau mungkin format yang emblem atau pictorial mark, itu silahkan saja. Tapi kalau misalkan memang mau menonjolkan GIK-nya ya bisa bermain pakai logo type dengan menonjolkan elemen-elemen kunci yang bisa dikombinasikan dengan huruf GIK UGM tersebut kayak gitu. Jadi untuk pendekatan stylenya terserah, bebas mau pakai format style logo type atau pictorial mark atau emblem dan lain sebagainya. Silakan, yang bisa cut gitu aja sih, kayak gitu, dibebaskan, jadi nggak ada kewajiban. Tapi kalau mau kembali ke pertanyaan tadi, apakah yang dipakai itu ya memang benar sih, karena memang ini logo GIK UGM kan. Kira-kira sudah menjawab. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Aryo. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Robin Azizi. Ini bertanya, untuk UGM sendiri apakah mempunyai ciri-ciri khusus atau ikon UGM? Mungkin bisa bantu dijawab.
dari Mas Garin. Ya, sebetulnya kalau bagi teman-teman yang akan berkompetisi ini ada dua cara sebenarnya. Pertama adalah punya ruang kebebasan dari apa yang sudah kita deskripsikan dan pada syarat-syarat, dan tentu saja fokus pada syarat-syarat logo. Yang kedua adalah mereferensi banyak hal. Karena tadi sudah ceritakan kan bahwa GIK ini kan lahir dari sejarah dari gelanggang UGM misalnya kita dari sejarah, maka teman-teman bisa mereferensi baik itu pengertian sejarahnya maupun filosofisnya Gajah Mada, warnanya mau dipakai sekarang ya dalam suatu interpretasi baru terserah dari teman-teman. Tapi tugas penciptaan dalam kompetisi logo adalah menciptakan sesuatu yang memberi ruang baru, ruang imajinasi baru yang kuat dan mudah, dan seperti itu. Tapi mencari referensi tentang relasi-relasi sosial, budaya, politik, ataupun ekonomi atau estetik dari GIK ini dari gelanggang sampai GIK, atau sama referen dari nilai-nilai Gajah Mada itu sendiri, atau referen dari hubungan Gajah Mada dan masyarakat, atau saya justru tidak, saya ingin berdiri sendiri karena ini suatu ekosistem baru sama sekali gitu. Ini juga suatu kebebasan yang nanti pasti akan dideskripsikan oleh teman-teman di dalam menyertai dari karya itu. Jadi soal mereferen baik itu warna, baik itu referen dari filosofi yang lebih luas, maupun referen sosial, politik, ekonomi adalah kebebasan dari teman-teman. Saya yakin teman-teman yang mengikuti pasti akan melakukan referen yang cukup luas, dan kemudian problem utamanya adalah menyederhanakan sehingga menjadi strong, mudah diingat, simple, mudah diaplikasikan ke berbagai medium baru maupun lama dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, berikutnya ini dari Julio. Ini untuk logo dari Mas Arjo. Bebas aja ya, Mas bilang tidak ada pusat atau apa itu dalam penentuan logo, karena intinya teman-teman nggak perlu terlalu overthinking dan berkreasi aja sebebas mungkin. Nantinya akan melihat logo tersebut terpajang di gedung GIK itu tadi gitu, sehingga itu akan membuat sudut pandang teman-teman sendiri akan bisa lebih objektif dan nggak terlalu banyak kira-kira ini bisa nggak apa, boleh nggak apa segala macam kayak gitu. Yang jelas tidak ada ketentuan yang gimana-gimana mengenai terkait soal style dan bagaimana dan apapun itu kecuali apa yang sudah ditetapkan di tornya seperti itu. Jadi bebas saja, silahkan berkreasi dan apa namanya, berikan yang terbaik gitu aja sih, Mas. Baik, terima kasih Mas Aryo. Mungkin ini pertanyaan terakhir, yaitu dari Mas Ahmad Ridho Noval. Silahkan di Baik, suara saya terdengar ya? Ya, sangat. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Noval dari Jogja, mau sedikit bertanya, mungkin terkait syarat dan ketentuan sudah jelas ya, sudah jelas. Tapi di sini yang mau saya tanyakan uh, untuk Bapak Garin terkait terkait bangunan di GIK UGM tadi, karena di slide yang sudah ditampilkan tadi dilihat dari atas dan memang bentuknya itu sedikit tidak beraturan, jadi irregular gitu. Mungkin Bapak Garin bisa menjelaskan apakah ada alasan tertentu mengapa kok bangunan GIK ini tidak beraturan. Kemudian
Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait nantinya di dalam GIK UGM itu tema bangunannya itu seperti apa? Apakah akan artistik sekali atau apakah akan sangat mewah sekali atau akan playful seperti apa? Nanti supaya teman-teman yang akan mendesain logo itu bisa mengetahui style logo yang bisa masuk dengan uh, style dari bangunan di GIK UGM tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, yang pertama tentu saja karena ini bangunan kan baru berproses 80% ya, sehingga memang itu. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa merepresentasikan bentuk nyata atau bentuk yang jadi dari bangunan-bangunan itu. Yang ketiga, biasanya dalam lomba logo-logo itu Anda bisa juga mereferensi atau mengkaji ciri khas dari arsiteknya, yaitu Saudara Supi. Misalkan tentang hubungannya dengan green arsitektural misalnya, hubungannya dengan ruang publik misalkan, hubungannya dengan nilai-nilai apa yang futuristik dalam bangunan yang terbuka gitu. Karena bangunan itu yang paling penting adalah punya berbagai pintu yang bisa dimasuki dari berbagai arah, dengan ruang publik yang kaki lima yang terbuka sekali di sekitarnya, itu satu. Kemudian yang kedua, dia menjadi sebuah tempat suatu ekosistem untuk orang melakukan perjalanan dan mengalami berbagai aspek. Jadi kalau kira-kira gini nih, kalau aku masuk dari ruang depan, oh ada tempat merchandise UGM Jogja dan ini ada student centernya gitu, kira-kira ya. Lalu kemudian masuk lagi, oh ada library kids nih ke situ nih gitu. Tapi kalau saya jalan lagi, tiba-tiba saya menikmati ada taman, ada tenan. Saya mau nonton pertunjukan dengan 1.200 orang, tertutup mungkin dengan standarisasi seni yang cukup tinggi. Tapi di situ juga saya mau menikmati ruang, kita bisa nonton berbagai aktivitas di sport hall, baik hospital olahraga atau eksebisi. Mungkin ada sedang pertandingan supporter, supporter sepak bola Indonesia, pertandingan aspek para supporter misalkan, atau eksebisi atau pertandingan sportainment yang sekarang sedang musim kan gitu-gitu misalkan. Tapi kemudian saya bisa juga lihat pameran tertentu di dalam ruang-ruang itu, sehingga adalah sebuah ekosistem di mana setiap individu kami ruang pembelajaran yang edukatif tapi juga entertainment dan juga sekaligus relaksasi. Karena pada setiap ruang kita bisa menikmati banyak aspek, termasuk di rooftopnya. Kita bisa menikmati Gunung Merapi, kita bisa keliling Jogja, foto-fotoan dan sebagainya, sambil minum kopi, lalu ada pertunjukan di ruang terbuka dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah karakteristik dari gedung ini adalah sebuah ekosistem ruang terbuka, memungkinkan ruang terbuka yang di dalamnya terdapat venue-venue atau ruang-ruang publik untuk orang mengalami lalu edukasi multidisiplin, kemudian pengalaman, dan kemudian kesan dan sebagainya dalam suatu ekosistem yang Anda bisa, setiap warga bisa menjalani sambil berjalan, sambil ngobrol, sambil duduk-duduk dan sebagainya. Kira-kira semacam itu. Oleh karena itu menurut saya juga coba di referen arsiteknya, sejarah arsitekturnya, arsiteknya seperti apa, kemudian apa yang disebut pembelajaran merdeka itu seperti apa di ruang segini, kreatif hub, kecenderungan kreatif hub di masa kini seperti apa gitu. Jadi kalau ditanya gedung ini memang cukup alternatif ya, suatu gedung yang cukup futuristik untuk di lingkungan Yogyakarta, tapi dia sangat green oriented ya, sangat green oriented dalam seluruh prosesnya, dan kemudian dia punya ruang-ruang yang sangat terbuka, namun juga ruang-ruang yang memberi ruang apa yang disebut dengan berbagai program, baik berbentuk kelas sampai berbentuk berbagai event, dari pameran sampai pertunjukan sampai bahkan olahraga. Semacam itu yang ingin. Maka untuk juga yang disebut dari arsitektural yang belum bisa dibagikan karena bangunan ini juga belum jadi. Tapi kira-kira garis besarnya seperti itu. Ya.
sebuah ruang ekosistem yang terbuka, futuristik, green, membawa suatu pembelajaran tentang dan dan ibu. Oke, dan terima kasih. Halo, Baik, cek. Bentar. terima Berarti, kasih. halo, masih bisa menjawab nggak, Mas? Mau Wah, tanya lagi. silakan. Berarti begini ya, Pak. Berarti terkait brandingnya nanti ketika bangunan itu sudah jadi itu, apakah menunggu logo juga atau sejak awal sudah ada desainnya dari bangunan tersebut? Artinya nanti misalkan nanti logo ini sudah jadi, itu nanti harus menyesuaikan dengan eh, tema di bangunan tersebut, atau nanti bangunan tersebut yang akan menyesuaikan dengan logo yang akan jadi Oke, logonya kalau GIK. Anda Oke ya. lihat dari representasi juri, maka representasi juri akan menjadikan logo yang terpilih merepresentasikan berbagai perspektif dari GIK itu dalam hubungannya dengan Gajah Mada dan dalam hubungannya dengan berbagai aspek sains estetika. Karena jurinya baik arsitekturnya maupun pilihan ada logo itu akan dising pada acara Dies Natalis, yaitu pada bulan Desember ini. Akan ada di launching pada bulan Natalis secara tertutup untuk mereka yang ikut dalam Dies Natalis itu. Artinya logo itu dipilih oleh juri-juri yang representasi berbagai aspek yang berhubungan dengan GIK gitu. Oleh gedung GIK itu sendiri karena akan di-launching di Dies Natalis untuk diletakkan di gedung GIK itu pada bulan Desember, kira-kira tanggal 19 Desember. Maka kita memilih juri-juri dari berbagai perspektif, baik perspektif pada institusi Gajah Mada, perspektif mereka yang memang sangat profesional dan ahli di dalam desain logo, kemudian perspektif pada bangunan Pak Seno yang terbiasa pada masalah properti dan pada aspek seni gitu. Ada tambahan juga dari Seno. Silakan. Ya, Pak Iqbal, suara saya cukup terdengar ya? Cukup terdengar ya, Pak Iqbal? Aman Pak, terdengar. Ya, terdengar. Oke, ya. Jadi betul tadi saya tambahkan sedikit ya bahwa GIK itu adalah secara konsep desain dia modern futuristik ya. Kemudian, nah ini kalau kita lihat ya, dia modern futuristik. Nah, kemudian kenapa dia bentuknya tidak simetris? Karena ini tadi konsepnya green. Kenapa konsepnya green? Karena di area ini sebetulnya sebelumnya adalah banyak pohon-pohon besar yang cukup padat sehingga konsepnya itu mengikuti ada. Sehingga kalau teman-teman lihat itu dia sehingga modern futuristik dan juga green ship certificate. Nah, kemudian kenapa bangunan ini memanjang dari selatan ke utara? Dan kita bisa lihat menuju ke puncaknya karena memang itu tadi yang seperti saya sampaikan di bagian utara itu dulu adalah Purna Budaya, di mana UGM banyak melahirkan seniman-seniman besar di sana. Nah, sehingga konsep dari bangunan ini juga dari selatan ke utara dia semakin tinggi dan semakin megah. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bahwa bangunan ini memanjang ya
dengan menggunakan luas kurang lebih 4,8 hektar, itu bangunannya besar, tapi dia seperti tidur ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau bangunan ini kita berdiri, itu jadi bangunan tinggi kan gitu. Tapi ini kita tidurkan bangunannya, ya. Kemudian konsep-konsep ruangnya seperti yang saya sampaikan tadi, satu dia multifungsi, ya, sehingga setiap pertemuan dari satu zona ke zona yang lain itu akan membutuhkan transisi ya dari zona showcase, kemudian ke zona akademisi, kemudian ke zona industri, kemudian ke zona seni budaya. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya. Walaupun ini adalah sebuah catatan terkait dengan konsep perancangan, tapi sekali lagi bahwa konsep logo yang disembarakan itu juga tidak membatasi itu, kira-kira gitu ya. Jadi tadi pendekatannya seperti disampaikan Mas Garit, bisa pendekatan dari multifungsinya, bisa pendekatan dari multidisiplinnya, bisa pendekatan dari fungsi baik dari sisi akademisi, dari sisi industrinya, kemudian dari sisi seni budayanya, ya. Nah, nanti silakan teman-teman semua bisa mengambil pendekatan-pendekatan itu untuk menghasilkan logo GIK yang mencerminkan betapa dinamisnya gerakan inovasi dan kreativitas ini di dalam UGM menyambut masa depan konsep pembelajaran untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan. Kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Mas Eno pemaparannya dan juga tambahannya untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, baik teman-teman semua. Tadi kita sudah banyak membahas terkait apa saja yang perlu disiapkan dan juga apa saja yang menjadi latar belakang daripada sayembara logika, termasuk para petunjuk teknis dan juga acuan di lomba sayembara logika itu sendiri. Semoga technical meeting yang dilakukan pada jam ini dapat membantu teman-teman semua yang nantinya untuk dalam rangka mengikuti perlombaan sayembara logika itu sendiri, dan semoga teman bisa mengikuti sampai akhir. Untuk teman-teman yang tadi mungkin terlewat atau mungkin terkendala jaringan, teman-teman bisa untuk menonton kembali report dari Zoom pada siang ini yang nantinya akan ditampilkan di YouTube, yang nantinya akan di-share lewat, yang linknya akan di-share lewat akun Instagram GIK itu sendiri. Jadi pantengin terus sosial media dan juga website kami, dan jangan lupa untuk terus memantau informasi terkini dari GIK UGM. Mungkin seperti itu teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Salam berkompetisi. Terima kasih. Selamat berkompetisi. Selamat. Terima kasih semuanya.